Rasika dengan NIM Channel 22003 dari Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik laporan penulisan ilmiah. Ini dari mata kuliah Teknik Penulisan Tugas Akhir yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, AK. Baik, langsung saja. Teknik penulisan ilmiah, karya tulis ilmiah jenis manapun ditulis atau dibaca titik 2 spasi kecuali kutipan yang panjangnya lebih dari 5 baris. Pengetikan diatur sedemikian rupa agar diperoleh hasil ketiga 4 cm dari pinggir kanan dan atas, dan 3 cm dari pinggir kiri dan bawah. Alinea baru diketik menjorok ke dalam sebanyak 7 ketukan. Angka 10 ke bawah harus ditulis dengan huruf kecil menyatakan satuan ukuran seperti kilogram, meter, sentimeter, dan ukuran-ukuran lainnya. Setiap halaman diberi nomor angka biasa atau Arab. Nomor halaman ditempatkan pada bagian atas sebelah kanan kecuali halaman untuk bab baru ditempatkan dengan bagian bawah. Selanjutnya yaitu persyaratan karya tulis ilmiah. Hal-hal yang harus ada dalam karya ilmiah antara lain: pertama, karya tulis ilmiah memuat gagasan ilmiah lewat pikiran dan alur pikiran. Kedua, keindahan karya tulis ilmiah terletak pada bangun pikir dengan unsur-unsur yang menyangganya. Ketiga, alur pikir dituangkan dalam sistematika dan notasi. Yang keempat, karya tulis ilmiah terdiri dari unsur-unsur kata, angka, tabel, dan gambar yang tersusun mendukung alur pikir yang teratur. Yang kelima, karya tulis ilmiah harus mampu mengekspresikan asas-asas yang terkandung dalam hakikat ilmu dengan mengindahkan kaidah-kaidah kebahasaan. Yang terakhir, karya tulis ilmiah terdiri dari serangkaian narasi atau penceritaan, eksposisi atau paparan, deskripsi atau lukisan, dan argumentasi atau alasan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, karya tulis ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang pendidikan, laporan kegiatan ilmiah. Yang kedua, karya tulis atau makalah yang berisi tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam pendidikan, tulisan ilmiah. Yang ketiga, tulisan ilmiah populer di bidang pendidikan dan kebudayaan yang disebarluaskan melalui media massa. Yang keempat, prasarana yang berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah. Yang kelima, buku pelajaran atau modul buku. Dan yang keenam, diktat pelajaran. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan ilmiah. Menurut Rahmat dan Mirnawati 2023, sebuah karya tulis ilmiah memiliki bagian kata pengantar atau kecuali makalah, pendahuluan, isi penutup, dan daftar pustaka. Makalah yang agak panjang atau lebih dari 15 halaman dan laporan penelitian dilengkapi dengan daftar isi yang ditempatkan di antara kata pengantar dan pendahuluan. Hal-hal lain yang dianggap perlu disertakan di dalam karya ilmiah itu dapat dilampirkan. Misalnya, korpus data, alat pengumpul data, dan atau kuesioner tes, peta, atau gambar. Selanjutnya yaitu bagian pendahuluan. Laporan penelitian berisi: yang pertama, latar belakang masalah. Kedua, identitas masalah. Yang ketiga, rumusan masalah. Yang keempat, tujuan pembahasan. Untuk bagian pendahuluan laporan penelitian berisi ini 4 poin yang terpenting saja, yang selebihnya masih banyak. Lanjut, untuk bahasa dan tata tulis ilmiah. A. Penggunaan bahasa dan EYD dalam karya ilmiah. Tata tulis karya ilmiah mengikuti kaidah tata tulis bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti: pertama, pemakaian huruf kapital. A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Yang C. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Yang D. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama Tuhan, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah.
Yang E, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama. F, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan pengacuan. Selanjutnya, yang kedua, pemakaian huruf miring. A. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk penulisan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. B. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Yang C. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Yang D. Huruf miring digunakan untuk memberi perbedaan antara penanda dalam kalimat. Yang E, poin terakhir, huruf miring digunakan untuk menuliskan kalimat website atau sebuah link dalam kalimat. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemakaian kata depan yang paling dominan dalam karya ilmiah. Yang keempat, pemakaian kata dan lambang bilangan. Yang kelima, pemakaian tanda baca yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik koma 2. Selanjutnya yaitu penataan paragraf. Pengertian penataan paragraf. Penataan paragraf adalah seperangkat kalimat yang tersusun secara logis sistematis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan karangan atau seperangkat kalimat yang membicarakan satu topik atau satu kesatuan ekspresi yang terdiri atas seperangkat kalimat yang dipergunakan oleh pengarang sebagai alat untuk menyatakan jalan pikirannya kepada para pembaca. Fungsi paragraf: pertama, penampung ide pokok, yang kedua sebagai alat untuk memudahkan pembaca untuk memahami jalan. Untuk struktur paragraf yaitu yang pertama transisi, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Format dan tata tulis. Menurut Patria dan Awunim, ND, karya tulis ilmiah biasanya ditulis pada kertas ukuran A4 dengan margin atau lebar sisi kiri 4 cm dan sisi atas bawah dan samping kanan 3 cm. Jenis huruf spasi, format numerik, sub-sub, judul bab, serta pola penomoran dan lain-lain biasanya ditentukan oleh masing-masing institusi. Namun demikian, yang penting dalam penulisan ilmiah adalah konsistensi bentuk atau ukuran dari awal sampai akhir tulisan. Berikut ini disajikan beberapa contoh format yang umum. Selanjutnya, cara menulis kutipan dan sumber kutipan. Beberapa aturan yang perlu diketahui dalam penulisan kutipan dan sumber kutipan. Singkatan dari ibit, loc, cit, cit hendaknya tidak digunakan dalam tulisan ilmiah. Selanjutnya, kutipan ditulis dengan menggunakan dua tanda petik. Jika kutipan ini merupakan kutipan pertama atau dikutip langsung dari penulisnya, jika kutipan itu diambil dari kutipan, maka kutipan tersebut ditulis dengan menggunakan satu tanda petik. Baik, demikian itulah yang dapat saya sampaikan dari materi tentang teknik penulisan laporan ilmiah. Dari kesimpulannya yaitu, karya ilmiah diartikan sebagai karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi, atau pembacaan masalah secara sistematis, disajikan secara objektif dan jujur, dengan menggunakan bahasa baku, serta didukung oleh fakta, teori, dan atau bukti-bukti empirik. Untuk membuat sebuah tulisan khususnya, karya tulis ilmiah perlu memperhatikan kaidah kebahasaan dalam menuangkan ide atau sebuah pemikiran ke dalam tulisan yang akan mempermudah komunikasi. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.